Untuk peristiwa tertangkap tangannya sendiri, bahwa jadi pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2026 dan hari Selasa tanggal 28 Juli 2026, Saudara GHA atas perintah Saudara Awi melakukan pengumpulan uang hasil memeras beberapa pejabat dan pihak swasta yang berada di lingkungan Pemkab Pemalang, bahwa setelah mengambil uang dari pihak swasta pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 malam hari, Saudara GHA diamankan oleh tim KPK. Jadi peristiwa tertangkap tangannya di sini di tanggal 28 malam. Kemudian tim KPK juga mengamankan Saudara Awi pada sebuah hotel di Jakarta. Jadi ada beberapa tim yang di Pemalang dan ada yang di Jakarta. Bahwa satu hari sebelumnya pada Senin tanggal 27 Juli malam, tim KPK juga telah melakukan pemantauan secara intensif di Semarang. Dan di situ diduga terjadi pertemuan antara Saudara Awi, GHA dan LBS terkait penyerahan uang untuk mengurus perkara di KPK. KPK menggeledah dan menyegel 2 rumah di perumahan Mutiara Residence Pemalang serta kantor dinas PUPR Pemalang. Salah satu rumah yang disegel disebut milik seorang kontraktor berinisial O yang diduga kerabat Bupati Pemalang. Pasca OTT KPK, Pemkab Pemalang memastikan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal. Pemkab Pemalang masih menunggu informasi resmi dari KPK. Pagi ini kita masih menunggu informasi yang lebih pasti begitu tentang peristiwa yang terjadi. Tapi yang paling penting kita pastikan dan kita sudah minta kepada semua jajaran untuk kegiatan rutin pelayanan kepada masyarakat untuk dipastikan tetap terus berlangsung dengan baik. Selain menjaring 21 orang, KPK juga menyita uang tunai 2 miliar rupiah dari 3 lokasi penangkapan di Jakarta, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purworejo. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ugro Seno tiba di Mabes Polri sekitar pukul 9 pagi tadi. Dirinya datang untuk menjelaskan yang ia tahu. Ia mempertanyakan dasar hukum penyelidikan kebijakan yang sudah lewat lebih dari 15 tahun. Nama Ugro Seno dikaitkan dalam kasus ini lantaran menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri saat proses hibah dan pengadaan lahan berlangsung pada 2011. Ugro Seno menegaskan dirinya hanya melanjutkan kebijakan yang sudah ada. Kalau 2011 kan berarti harus ada hasil pemeriksaan Irwasum, ya kan? Tapi dasarnya di situ pakai LI, laporan informasi. Nah, kalau dugaan tidak pidana, kalau internal Polri, ya harusnya berangkatnya dari Irwasum memeriksa biasanya gitu kan. BPK juga tidak ada temuan. BPK menilai Polri mulai 2011 pun WTP. Wajar tanpa pengecualian. Nah ini 2011 bisa dicari pakai LI. Nah kalau semua Kapolda, Kapolri, Pak Hugeng sekali dicarikan LI gimana nanti? Itu aja sih. Nah, saya karena diundang ya saya jelaskan aja. Apa aja Pak klarifikasi yang dibawa? Hah? Dokumen apa yang dibawa gitu untuk klarifikasi? Semua ada panitianya, saya nggak tahu apa-apa. Saya Kalemdik, ya kan? Panitia pengadaan pembelian tanah, Brigjen katanya sudah meninggal ya, nggak tahu nanti gimana nih. Semua itu kan ada panitianya. Apalagi itu Pak? Klarifikasi tersebut terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan hibah lahan sekolah polisi wanita periode 2010 hingga 2014. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jalan.
Tim penyidik Kejaksaan Agung atau Tim 9 memanggil 2 saksi untuk diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah pada hari Rabu. Namun hanya 1 saksi yang memenuhi panggilan penyidik. Dalam keterangan tertulisnya, Kejaksaan Agung menyebut pemanggilan 2 saksi dilakukan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan kasus dugaan TPPU yang melibatkan Febri Adriansyah. Dari 2 saksi yang dipanggil, hanya ATW selaku penasihat hukum afiliasi Don Rito yang hadir menjalani pemeriksaan, sementara 1 saksi lainnya tidak memenuhi panggilan penyidik. Kapus Penkum Kejagung menambahkan penyidik akan kembali melayangkan surat panggilan kepada saksi yang tidak hadir. Pemeriksaan saksi masih terus dilakukan untuk memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah truk box terbakar di depan sebuah minimarket di Desa Bojong, Magelang, Jawa Tengah. Insiden ini terjadi setelah truk bertabrakan dengan sepeda motor. Diduga benturan memicu percikan api yang menyambar ke tangki BBM. Pihak pemadam kebakaran Kabupaten Magelang yang mendapat laporan tersebut langsung menuju lokasi. Api berhasil dipadamkan selang kurang dari 1,5 jam dengan menerjunkan sedikitnya 4 unit mobil pemadam kebakaran. Akibat kejadian itu pengendara sepeda motor luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit. Kasus tersebut masih diselidiki oleh jajaran Satuan Lalu Lintas Polresta Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Kecelakaan tunggal terjadi pada sebuah truk box di Jalan Raya Karanggede, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sebuah bengkel rusak berat dengan beberapa kendaraan juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Kecelakaan bermula saat truk box yang melaju dari arah Klego, Kabupaten Boyolali menuju Kota Salatiga yang sedang tidak membawa muatan. Jalan menanjak di Dusun Bawangan, Desa Reksosari, Kecamatan Suruh, tidak kuat menanjak dan akhirnya truk ini mundur hingga menabrak sebuah bengkel motor. Benturan keras mengakibatkan bagian bangunan bengkel mengalami kerusakan parah. 4 sepeda motor yang berada di lokasi juga rusak. 2 orang yang ada di lokasi kejadian juga mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Jalan aja itu kompresornya langsung anginnya hilang. Berarti udah nanjak lagi? Udah. Terus mundur truknya? Iya, mundur. Pak, ini tadi dari mana mau kemana? Dari Klego mau ke Vitalis Salatiga. Pak, ini kosong matanya apa? Kosong. Selain menghancurkan bangunan bengkel, kecelakaan ini juga mengakibatkan bagian kabin dan belakang truk mengalami kerusakan. Kerugian akibat insiden ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan.